Doni adalah seorang anak petani yang sedang gundah gulana lantaran sulitnya kehidupan yang ia jalani di kampung dan belum memiliki pekerjaan tetap. Aku pikir saat aku gede nanti hidup itu bakalan berubah gak kayak dulu. Bisa punya mobil, punya motor, hidup enak. Tapi ternyata semua ini cuma mimpi. Cuma khayalan yang bisa aku khayalin waktu aku kecil. Ya mau gimana lagi nak, kamu kan tahu sendiri bapakmu ini seorang petani. Jadi petani itu ya nggak enak, kerjanya berat, panas-panasan. Pas panen juga uangnya nggak seberapa. Terus kalau gitu kenapa Bapak masih jadi petani, Bapak? Kenapa Bapak itu nggak nyari kerja lain aja yang lebih menguntungkan daripada tani? Bapak kan punya banyak skill dan juga keahlian. Kalau soal ngomong mah memang mudah nak. Masalahnya nggak semudah itu untuk mewujudkan semuanya. Bapak udah melakukan semua hal yang kamu saranin. Udah nyoba nyari kerja sana sini, lamar kerja sana sini, tapi ya sama aja. Akhirnya juga Bapak jadi petani kan? Masa sih Pak? Aku itu nggak percaya dengan semua omongan Bapak itu. Kalau kamu itu nggak percaya ya pergi aja merantau sana ke kota. Ntar juga kamu itu bakal merasakan bener apa enggak nih omongan Bapak barusan. Oke, siapa takut? Tanpa Bapak suruh juga, aku emang ada keinginan ini untuk merantau kok. Hidup di kampung ini nih susah, semuanya serba kekurangan. Dan hidup dengan pas-pasan, hanya orang bodoh aja yang masih betah dengan semua kesulitan ini. Meski kamu itu bilang begitu, setidaknya ini lebih baik karena berhasil menghidupi kamu. Kamu itu besar dan sehat dari jerih pertanian ini loh. Kalau memang kamu itu ingin keluar, ingin merantau untuk mencari kehidupan yang lebih baik, silahkan saja, Bapak itu nggak akan melarang kamu kok. Aku itu udah lelah Pak dengan semua kemiskinan ini Bapak. Aku itu janji aku akan buktikan kepada Bapak ya. Kalau suatu saat ini aku itu bisa jadi orang kaya dan orang yang sukses di kota nanti, oke? Dengan tekad dan niat yang kuat pastinya. Doni pun pergi merantau ke kota untuk merubah hidupnya. Ia berusaha untuk mendapat pekerjaan yang layak. Sayang berkali-kali ia melamar, berkali-kali pula lamarannya ditolak. Kepada nomor urut 221 mohon untuk segera menghadap. Alhamdulillah akhirnya nomorku dipanggil juga. Tolong mudahkan aku ya Allah, ya Allah. Ini sudah berapa hari semenjak aku itu memutuskan merantau. Sudah berkali-kali aku ngelamar di berbagai perusahaan, tapi belum ada yang menerima lamaranku juga. Ya Allah, mudahkanlah kali ini ya Allah. Semoga kali ini aku itu bisa keterima di perusahaan ini. Nomor urut 221 dimohon untuk segera menghadap. Ada tidak ini nomor urut 221 atau mau dilewati saja? Ada apa Bu? Ada? Kemana aja sih kamu? Dipanggil kok lemot banget. Niat kerja nggak kamu? Kalau nggak niat, pergi aja dari sini. Masih banyak yang butuh pekerjaan selain kamu. Jangan dong Bu, jangan. Saya niat kerja kok Bu, beneran, beneran. Jadi gimana menurut Ibu hasil wawancara saya? Saya diterima kan Bu? Nggak, lamaran kamu saya tolak. Saya manggil kamu buat ngambil berkas ini aja. Silakan, ambil semua berkas-berkas kamu dan pergi dari sini. Apa? Apa Ibu bilang? Ditolak Bu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya ditolak lagi Bu. Saya mohon dong Bu. Mohon pertimbangan ulang untuk saya itu kerja bisa di sini. Saya udah lamar di banyak perusahaan Bu. Uang makan saya juga udah tinggal sedikit lagi. Kalau Ibu menolak saya di sini, saya itu nggak tahu harus kayak mana lagi Bu. Ya itu urusan kamu dong. Kenapa malah nanya-nanya ke saya? Mau kamu nggak dapat kerja kek, mau kamu nggak makan kek, mau kamu kehabisan uang kek, itu urusan kamu, bukan urusan saya. Intinya lamaran kamu saya tolak. Dan segera bawa berkas-berkas kamu pergi dari sini. Ya Allah, lagi dan lagi aku ini ditolak kerja. Ternyata bener apa yang kata Bapak ya. Susah juga nyari kerjaan di kota. Udah, cepet sana pulang. Ngapain kau malah diam di sini? Cepat pergi. Doni kemudian pergi dari sana. Dia melamun di suatu tempat memikirkan kembali bagaimana caranya untuk bisa bertahan. Di tengah lamunan tersebut, dia melihat seorang bapak-bapak yang sedang bingung karena mobilnya mogok di tengah jalan. Bapak itu kenapa ya? Kok kayaknya kayak orang kesulitan? Apa jangan-jangan mobilnya lagi mogok? Coba aku samorin kasihan banget kalau dilihat-lihat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mas,
Mobilnya kenapa Pak? Mogok ya? Iya nih Mas, nggak tahu kenapa ini tiba-tiba mogok, padahal kemarin-kemarin itu nggak ada masalah loh. Giliran sekarang saya bawa pergi malah mogok. Mana ini mepet banget lagi. Saya mau ada meeting. Oh gitu ya. Boleh saya periksa Pak mobilnya? Dulu waktu di SMK saya itu sempat ngambil jurusan otomotif. Jadi ya sedikit paham lah soal mesin-mesin begini. Saya bantu ya Pak, boleh? Oh iya Mas, silakan. Sebentar ya Pak, saya periksa dulu. Oh ini mah cuma kotor doang Pak, tinggal dibersihkan saja. Terus dikiniin paling juga hidup. Coba sekarang di starter Pak. Bentar ya Mas, sebentar. Alhamdulillah akhirnya hidup juga. Makasih banyak ya Mas, makasih banyak. Dengan begini kan saya itu nggak perlu khawatir lagi soal meeting klien sini. Iya Mas, sama-sama. Tunggu. Baju Masnya kotor banget Mas. Masnya habis ngelamar pekerjaan ya? Iya Pak, saya itu habis ngelamar pekerjaan Pak. Tapi ya ditolak terus. Saya tuh sampai bingung harus gimana lagi. Mana uang tabungan tinggal dikit lagi. Kalau nggak segera dapat pekerjaan, wah nggak tahu lagi kedepannya ini kayak mana Pak. Ya Allah, gini aja Mas. Gimana kalau Masnya itu jadi sopir saya aja? Kebetulan tangan saya ini kan udah pegel Mas, ngutak-ngatik mobil dari tadi. Gimana kalau Masnya itu jadi supir pribadi saya? Hah? Kerja jadi sopir pribadi Bapak? Bapak seriusan ini Pak? Bapak nggak bohong kan? Enggak dong, kenapa saya itu bohong? Gimana, Masnya mau nggak? Masnya bisa nyetir kan? Bisa Mak, bisa, alhamdulillah ya Allah. Sekarang itu nggak perlu khawatir lagi buat makan besok atau gimana. Kalau begitu kapan saya itu bisa mulai kerja Pak? Ya sekarang juga Mas. Ayo segera anterin saya ke tempat pertemuannya. Saya juga udah menyediakan jas di dalam mobil. Ayo Pak, ayo, siap. Akhirnya Doni pun mendapat pekerjaan sebagai seorang supir pribadi dari seorang pria yang sejatinya adalah pengusaha kaya raya. Aduh, maaf ya telat. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Mau langsung kita mulai aja rapat meeting ini? Ya iyalah Pak, udah telat 10 menit ini soalnya. Ayo langsung kita mulai aja rapat meetingnya. Ternyata Bapak ini bukan orang sembarangan ya. Bapak ini benar-benar berkelas banget, bukannya orang kaleng-kaleng. Hai, kamu orang kaya ya? Kalau dia dari tampilan kamu, kayaknya kamu ini orang berkelas ya. Boleh kenalan nggak kita? Hah? Aku orang kaya? Tampilan begini masih dibilang orang kaya? Apa gara-gara mobil itu ya? Pasti mahal kan harganya? Kisaran berapa M tuh kalau boleh tahu? Enggak mahal-mahal amat kok. Kalau cuma kisaran 30 miliar mah masih murah banget untuk saya. Ini cewek cantik amat ya. Cantik, mulus, bodinya semok lagi. Kalau aku itu bisa dapetin cewek cantik kayak dia, wah, hidupku pasti bahagia. Gimana? Boleh kenalan nggak? Masa iya sih, laki-laki ganteng kayak aku ini teganya nyanyain cewek cantik seperti kamu. Kenalin, aku Doni, pengusaha konglomerat yang punya aset beribu-ribu triliun. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang aja ya sama aku. Ah, Mas Doni bisa aja ya. Kenalin Mas, nama aku Cynthia. Senang bisa berkenalan dengan Mas. Semoga kita bisa akrab ya, atau bahkan berhubungan ya Mas. Ini nomor aku. Kontak aja kalau Mas butuh pelukan hangat. Gila. Cuma modal jas hitam doang sama mobil pinjaman dari bapak itu bisa kenalan dengan cewek cantik seperti dia. Wah. Kalau gini aja udah ada yang nyamperin, gimana kalau aku itu pura-pura jadi orang kaya ya beneran? Kayak bisa ngedapetin 10 cewek cantik buat foya-foya nih. Sejak saat itu Doni mulai berpura-pura menjadi orang kaya untuk mendapatkan banyak wanita. Hidup kayak gini baru asik kan? Lihat nih, dunia udah di tangan gue. Semua orang yang pernah meremehkan gue di kampung pasti nggak akan nyangka gue itu bisa sehebat ini. Ih, kamu tuh keren banget ya sayang. Aku tuh bener-bener gak nyangka deh ada cowok sekeren kamu. Muda, tajir, dan punya karisma yang bikin cewek-cewek di sini tuh pada ngelirik kamu terus. Kamu itu idealan semua cewek, Doni, aku tuh biasanya nggak gampang deket sama cowok. Tapi aura kamu tuh beda, asli deh. Kamu kayak magnet, Don. Begitu aku lihat kamu, aku langsung ngerasa pengen kenal lebih dekat. Inilah hidup, nggak kayak di kampung, nggak panas-panasan di kebun, nggak bawa keringat. Siapa yang mau ngatain gue kampungan lagi sekarang? Lihat nih, cewek cantik semua di samping gua. Ayo dong saya, masa pengusaha muda sukses kayak kamu cuma duduk doang? Tunjukin dong, aku penasaran banget lihat kamu di dance floor. Wah, Cin, jangan kaget ya. Sekali lagi, sekali aku turun joget, semua cewek di sini pada lupa cowoknya.
Doni, kamu tuh cowok sempurna, ambisius, tahu cara nikmatin hidup, gak pelit, Don, ganteng pula. Baru kenal aja aku udah suka banget sama kamu. Ya iyalah, aku tuh bukan cowok biasa. Pengusaha tuh bagus. Bos, pengusaha tuh harus beda ya Vi. Harus punya gaya, punya kelas, biar gak ada yang remehin. Kamu tuh ya gak cuma punya kelas, dan kamu tuh cowok sempurna, mapan, muda, charming, dan bikin cewek-cewek kayak aku tuh jatuh hati coba. Cuman dalam sehari pandang. Kamu lihat tuh cewek-cewek lain pada ngiri lihat aku deket kamu. Kapan dong aku diajak lihat kantor kamu? Pasti gedungnya megah kan? Megah banget. Ada kolam renangnya gitu, kayak di drama-drama Korea. Sabar dong, nanti pasti aku ajak. Sekarang kita enjoy dulu ya. Besok aku ada meeting penting banget soalnya. Sibuk banget, sampai tidur aja aku jarang. Ya ampun, kamu sibuk banget ya. Tapi kamu masih sempetin waktu buat kita. Kamu tuh bener-bener perhatian Don, luar biasa. Aku suka banget cowok kayak gini. Cowok sukses tapi tetap peduli sama ceweknya. Kalau jadi pacar pasti romantis banget, bikin ceweknya merasa jadi ratu. Aku tuh gak setengah-setengah kalau udah sayang sama cewek. Tapi ingat, gak semua cewek bisa duduk di samping aku kayak kalian berdua sekarang ini. Aku beruntung banget Don, sumpah. Aku gak mau kehilangan kamu. Kamu tuh beda Don, gak kayak cowok-cowok yang aku kenal sebelumnya. Sing, jangan rebutan ya. Aku juga sayang Doni loh. Ntar malah berantem kita. Inilah hidup, cewek cantik, pesta hura-hura. Tapi kok dada gua itu sesek gini ya? Kok ada yang kosong ya? Apa ini semua cuma topeng? Tapi gak boleh. Aku itu harus terus jadi Doni yang keren. Tak puas hanya mendapati wanita saja, Doni juga kerap menipu perempuan dan melakukan enak-enak bersama mereka. Hingga pada akhirnya Doni pun divonis mengidap HIV. Mas Doni, saya tahu ini tidak mudah untuk didengar, tapi saya minta kamu kuat Don, sabar ya. Hasil pemeriksaan darah kamu sudah keluar. Tolong kasih tahu saya dok, kenapa badan saya ini makin lemas? Kenapa demam saya itu gak sembuh-sembuh dok? Ada apa ya? Ada apa sama saya ya dok? Doni, kamu positif HIV. Saya benar-benar minta maaf harus menyampaikan ini ke kamu. Apa dok? HIV? Tapi nggak mungkin lah dok. Saya cuma, Tuhan, kenapa ini saya cuma mau hidup enak? Saya cuma mau. Mas Doni, saya mengerti ini pasti berat, tapi kamu nggak boleh hancur. HIV itu bukan akhir segalanya. Kau masih bisa hidup normal asal disiplin dengan pengobatan. Hidup normal dok, gimana saya itu mau hidup normal? Teman-teman saya, cewek-cewek itu siapa yang mau denger lagi sama saya? Hidup saya udah hancur dok, hancur. Doni, dengar ya, yang penting sekarang kamu harus rawat diri kamu. Kamu harus bangkit. Banyak orang di luar sana yang juga berjuang seperti kamu. Jangan biarin penyakit ini ngalahin kamu. Tapi saya malu dok, saya itu malu sama orang tua saya malu sama diri saya sendiri. Ini semua salah saya ngejar dunia dok, salah saya hidup penuh bohong. Kehancuran tak cuma datang melalui HIV saja. Doni yang sering menyalahgunakan mobil majikannya akhirnya dipecat karena tidak becus. Dia akhirnya kembali ke kampung halaman dengan perasaan yang sedih. Aku akan pulang, minta maaf ke ibu, minta maaf ke semua orang yang pernah aku sakiti. Aku harus perbaiki semuanya, walau sudah terlambat, aku harus mencoba. Aku pulang ya, Bu, pulang dengan tubuh penuh luka dan jiwa penuh dosa. Entah ibu, ayah masih mau nerima aku atau enggak ya. Tapi aku itu nggak tahu lagi harus gimana. Maafkan aku udah sia-siain doa kalian. Aku gagal, aku hancur. Assalamualaikum Pak, Ibu, Bapak, buka pintunya Bu, ini Doni. Doni, itu kamu nak? Ayah, ini Doni, anak ayah. Ya Allah nak, kamu pulang juga akhirnya. Kamu gak tahu ya betapa setiap malam ayah itu sujud doain kamu. Kamu itu gak tahu betapa ayah itu sangat merindukan kamu. Gimana kabar kamu nak? Kamu sehat-sehat aja kan setelah sekian lama kamu itu merantau di kota sana? Ayah, maafin Doni anak durhaka, Doni sombong, Doni bodoh. Doni bohongin ayah, Doni bohongin ibu, Doni kena HIV ya. Doni nggak tahu lagi harus bagaimana. HIV kamu bilang nak? Astagfirullahaladzim, Doni, kok bisa sih kamu itu sampai bisa kena HIV nak? Panjang ceritanya Pak. Kalau Doni ceritakan mungkin Doni itu nggak bakalan sanggup hidup lagi di dunia ini. Doni nggak bakalan bisa move on dari masa kelam itu Pak. Sudah nak, kamu pulang aja. Itu sudah cukup buat ayah.
Kaya atau miskin, sakit atau sehat, kamu tetap anak ayah nak. Gak apa-apa, masa lalu biarlah terus berlalu. Yang penting ayah akan selalu ada di sisi kamu sampai kapanpun itu. Saat di dalam rumah, Ayah, Doni nyesel, Doni malu, Doni pengen mati rasanya ya. Jangan ngomong kayak gitu nak. Allah itu masih kasih kamu waktu tobat. Selagi nyawa itu di badan, selagi Allah buka pintunya, ayah gak akan marah. Ayah nggak jijik, ayah juga nggak malu kok. Kamu anak ayah, penyakit kamu itu bukan aib nak. Yang aib itu kalau kamu itu nggak mau tobat. Ayah, Doni capek ya. Doni capek pura-pura jadi orang hebat, capek hidup dari kebohongan. Mulai sekarang nggak ada lagi pura-pura. Kamu pulang, Doni. Rumah ini selalu jadi tempat untuk kamu itu kembali apa adanya. Ya, dulu Doni bangga bisa keliling klub, bangga dibilang keren sama cewek-cewek kota. Sekarang mereka meninggalkan Doni, dunia meninggalkan Doni ya. Dunia emang begitu nak. Dunia cuma teman waktu senang. Tapi Allah itu tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang mau pulang. Kamu tahu, Doni, kamu pulang itu tanda Allah masih sayang sama kamu. Ayah, Doni janji, Doni mau berubah. Doni mau jadi anak yang ayah banggakan. Ayah selalu bangga sama kamu nak. Bukan karena kamu itu sempurna, tapi karena kamu itu mau kembali ke jalan yang benar. Aku akan perbaiki semuanya ya. Aku akan jalani hidup ini dengan sisa tenaga dan umurku ya. Demi ayah, demi ibu, demi Allah, Doni bertaubat. Nak, kamu itu udah berjuang. Kamu udah sadar, udah tobat. Ayah bangga. Allah maha pengampun nak. Selama kita hidup, selama nyawa masih di badan, Allah buka pintu ampunannya. Ayah, doain Doni ya. Doni cuma pengen satu sekarang. Pengen husnul khotimah, pengen Allah terima tobatnya Doni. Insya Allah nak, insya Allah. Ya Allah, terimalah tobatku. Bimbinglah aku di sisi hidupku. Bimbinglah aku di sisa hidupku. Kuatkan aku di jalanmu ya Allah. Amin.